Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan laporan keuangan dari CV Raun Indonesia ya, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sampai pada dokumen transaksi nomor 5. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 6, ini ada sedikit revisi untuk dokumen transaksi nomor 3 ya, yang pada pertemuan sudah kita bahas. Bahwa untuk dokumen transaksi nomor 3 di sini adalah dokumen untuk bukti kas keluar pembayaran atas atau pelunasan penyelesaian pekerjaan untuk sopir di sini ya, atas keberangkatan 1 bis yaitu tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 Desember ya. Keberangkatan untuk 1 bis seat 59 dan 3 bis untuk seat 43. Nah, ini sebelumnya sudah kita catat di jurnal kas keluar atau cash payment journal di sini, yaitu untuk pembayaran atas penyelesaian pekerjaan, di mana di sini kita mengeluarkan uang sebesar 6.200.000 untuk melunasi adanya pekerjaan sopir yang sudah selesai ini. Nah, atas adanya penyelesaian pekerjaan ini, kalau kita perhatikan ini adalah pekerjaan tanggal atau pesanan tanggal 28 November sampai dengan 2 Desember. Berarti ini adalah untuk pesanan bis dari SMA 1 Kota Padang ya, dari pesanan tanggal 28 November sampai tanggal 2 Desember. Nah, atas terselesaikannya pekerjaan ini maka otomatis yang sebelumnya total penerimaan di muka yaitu sebesar 82.500.000 yang ini sudah kita catat di akun sewa diterima di muka yang ini ya, berarti dia sudah diasumsikan atau dicatat atau dialokasikan ke dalam unearned rent revenue atau pendapatan sewa diterima di muka atau sewa diterima di muka. Maka pada saat diselesaikannya pekerjaan atas pesanan SMA 1 Kota Padang, maka uang sebesar 82.500.000 yang sebelumnya sudah dicatat di dalam sewa diterima di muka, maka ini akan kita catat atau akan kita akui sebagai pendapatan sewa. Nah, pengakuan atas pendapatan sewa ini ya, pengakuan dari sewa diterima di muka karena sudah selesai pekerjaan kemudian diakui sebagai pendapatan sewa, ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, akan kita catat di jurnal umum. Oke, sekarang kita masukkan untuk kode dan tanggalnya, tanggal 3 BKK 202. Nah, jurnal untuk mencatat adanya pengakuan atas sewa diterima di muka menjadi pendapatan sewa, di sini akan kita catat dengan jurnal unearned rent revenue pada rent revenue. Masing-masing jumlahnya di sini adalah 82.500.000 untuk debit dan kreditnya. Ini sesuai dengan jumlah nominal yang kita terima sebelumnya sebagai sewa diterima di muka, dan ini sudah kita masukkan di saldo awal tanggal 1 Desember. Seperti itu untuk dokumen transaksi nomor 3. Oke, sekarang kita akan selesaikan atau kita akan coba lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 6 dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk dokumen transaksi nomor 6. Di sini ada bukti kas keluar. Di sini adalah uang pangkal untuk perjalanan bis ya, dari pesanan tanggal 6 sampai tanggal 12. Kalau kita lihat di sini ini adalah uang pangkal kepada sopir, ini untuk pemberangkatan pesanan dari Dinas Pariwisata. Ya, kita lihat ini adalah untuk pemberangkatan tanggal 6 sampai tanggal 12. Kalau kita lihat di kartu penggunaan jasa di sini, ini adalah pesanan dari Dinas Pariwisata yaitu tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember kalau kita lihat di sini. Nah, atas pemberangkatan tanggal 6 ini atau atas akan diberangkatkannya tanggal 6, maka tanggal 5 sesuai dengan kebijakan akuntansi sehari sebelum keberangkatan maka uang pangkal ini harus dibayarkan kepada sopir yaitu sebesar 80% dari nilai operasionalnya. Di sini kita lihat jumlah total seluruh pengeluaran untuk perjalanan tanggal 6 sampai tanggal 12 yaitu terdiri dari sopir 1, sopir 2, kenek dan BBM. Totalnya adalah 56 juta. Dari total 56 juta ini, maka dibayar 80%-nya, maka dibayar di sini DP-nya adalah 44.800.000. Di sini ada sisa 11.200.000. Nah, sisa ini nanti akan dibayar setelah pekerjaan ini selesai 1 hari setelah bis pulang, seperti itu. Nah, atas transaksi bukti kas keluar ini, maka ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Oke, kita akan catat di jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan tanggal dan buktinya yaitu tanggal 5 BKK 03. Di sini keterangannya adalah pembayaran untuk uang pangkal sopir. Oke, di sini perhatikan
Untuk biaya sopir, kenek dan BBM yaitu sebesar 56.600.000, ini baru dibayar 44.800.000. Oke, 44.800.000 ini akan kita masukkan langsung ke kolom cash in bank ini. Oke, akan kita masukkan kolom cash in bank ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk nilai sebesar berapa ini? Untuk nilai sebesar 44.800.000 yang dikeluarkan untuk membayar uang pangkal ini, otomatis ini akan diakui atau dianggap sebagai beban atau biaya dibayar di muka karena ini DP. Ya, kita akan masukkan sebagai akun prepaid expense. Di situ kodenya adalah 11202, jumlahnya adalah 44.800.000. Oke, untuk dokumen nomor 6 ya. Pertama kita masukkan di jurnal penerima kas. Berapapun nilai yang dikeluarkan di sini di kolom total ini, maka langsung otomatis kita masukkan di kolom cash in bank. Kemudian sebesar 44.800.000 ini dikeluarkan untuk apa? Kita masukkan di kolom sisi debit. Nah, asumsi di sini untuk sopir, biaya sopir 1, sopir 2, kenek dan BBM ini karena yang dibayar adalah DP, maka otomatis ini saya masukkan sebagai kategori akun prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Seperti itu kira-kira. Oke, itu untuk dokumen nomor 6. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 7. Oke, untuk dokumen nomor 7 di sini ada bukti kas keluar. Ini untuk pembayaran angsuran bank, di mana masing-masing untuk biaya angsuran pokoknya 10 juta, kemudian ada bunga 500.000. Sehingga total yang dikeluarkan di sini adalah 10.500.000. Oke, bukti kas keluar untuk adanya pembayaran angsuran bank ini akan kita masukkan tetap di jurnal ya, masih di jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan tanggal dan nomor dokumennya di sini. Tanggalnya adalah tanggal 6 BKK 04. Oke, di sini kita kasih keterangan angsuran bank. Oke, di sini kita mengeluarkan uang 10.500.000, langsung saja kita masukkan di kolom cash in bank 10.500.000 di sini. Kemudian 10.500.000 ini untuk membayar angsuran bank. Di sini ada dua akun, yaitu angsuran pokok akan kita catat pada akun Bank Loan. Sedangkan untuk nilai bunganya ini akan kita catat di akun interest expense. Oke, masing-masing kode akunnya di sini kita lihat di daftar akun, silahkan kalian masukkan. Nilainya untuk Bank Loannya kita masukkan 10 juta, sedangkan untuk interest expense-nya atau beban bunganya adalah 500.000. Oke, itu untuk dokumen nomor 7. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 8. Oke, di sini ada bukti kas masuk. Kita menerima DP atas sewa bis yang tujuannya ke Bali di sini. Oke, di sini untuk keberangkatan ada uang muka atau DP atau deposit payment, ada uang sebesar 5 juta dari SMK Negeri 1 Sumbar. Ini dipesan bis untuk keberangkatan tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari 22 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Berarti di sini ada 12 hari. Oke, atas adanya penerimaan kas atau penerimaan uang dari uang muka SMK Negeri 1 Sumbar, yang pertama ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, kita masukkan ke sini. Kita masukkan tanggal dan bukti dokumennya. Keterangannya di sini kita kasih karena kita terima dari SMK Negeri 1 Sumbar, maka kolom description ini kita isi dengan SMK Negeri 1 Sumbar. Oke, langsung saja di sini kita menerima 5 juta, kita masukkan ke kolom cash in bank. Oke, kita menerima uang 5 juta ini atau cash in bank ini kita terima dari unearned rent revenue atau sewa diterima di muka. Jadi di sisi kredit kita masukkan ke kolom unearned rent revenue sebesar 5 juta. Oke, kemudian selanjutnya atas adanya uang muka dari SMK Negeri 1 Sumbar untuk keberangkatan tanggal 22 Desember sampai 2 Januari, maka otomatis ini akan kita buatkan di daftar kartu pesanan pelanggan di sini. Oke, kita akan buatkan kartu pesanan pelanggan atas nama SMK Negeri 1 Sumbar di sini. Oke, SMK Negeri 1 Sumbar. Oke, di sini kita masukkan untuk identitasnya nama SMK Negeri 1 Sumbar. Di sini tanggal keberangkatan tanggal 22 Desember sampai 2 Desember, tujuannya adalah ke Bali di sini. Oke, atas pemakaian ini dia pesan untuk 3 bis yang seat 27 sebanyak 3 bis. Kita masukkan di kolom banyaknya ini. Kemudian lama dipakai di sini adalah 12 hari. Oke, kemudian biaya untuk seat 27, biaya per bis per harinya di sini adalah 2.700.000
sehingga total di sini untuk nilai sewa bis selama 12 hari itu adalah 97 juta, selama 12 hari 97 juta 200. Kemudian di sini SMK Negeri 1 Sumbar memberikan uang pangkal 5 juta, maka 5 juta ini kita masukkan ke sini. Oke, 5 juta. Uang pangkal ini diberikan tanggal berapa ini? Tanggal 7 Desember. Berarti kita masukkan bahwa atas masuknya uang pangkal ini sebesar 5 juta, ini kita masukkan tanggal 7 Desember 2021. Oke, sehingga di sini sisanya adalah 92 juta 200 di sini. 92 juta 200. Nah, sisa atas sewa bis ini sebesar 92 juta 200 ini nanti akan diselesaikan atau dilunasi sehari sebelum bis itu berangkat sesuai dengan kebijakan akuntansi bahwa setiap pelanggan untuk sewa bis itu harus melunasi sisa dari DP yang diberikan sehari sebelum bis itu berangkat. Seperti itu kira-kira untuk asumsi pemesanan atas jasa dari SMK Negeri 1 Sumbar. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 9 di sini. Oke, di sini ada bukti kas masuk. Kita terima atas pinjaman bank. Jadi kita meminjam bank kepada bank SMK yaitu sebesar 1.200.000. Ini tanggal 9 ternyata uangnya cair. Oke, atas penerimaan ini ya akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, kita masukkan tanggal dan nomornya tanggal 8 ya. Nomor buktinya adalah BKM 04. Kemudian di sini kita menerima uang dari bank SMK. Oke, total yang kita terima 1.200.000 ini langsung kita masukkan ke kolom cash in bank. Oke, karena yang kita terima atau uang yang kita terima itu sebesar 1.200.000 bukan dari penerimaan sewa diterima di muka, maka atas penerimaan dari bank ini kita akan mencatat di sisi kredit kolom order. Oke, kita masukkan di sini Bank Loan, nama akunnya. Oke, kodenya adalah 22101 dengan jumlah sama yaitu 1.200.000. Oke, cukup mudah untuk dokumen transaksi nomor 9. Kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 10. Oke, dokumen nomor 10 di sini ada bukti memo. Keterangannya di sini adalah telah dibatalkan pemberangkatan dari SMK Negeri 2 Kota Solo untuk jadwal tanggal 15 sampai dengan 17 Desember ke tujuan ke Pekanbaru. Uang muka yang sudah diterima bulan lalu dianggap hangus dan dijadikan sebagai pendapatan lain atau other revenue. Oke, jadi sesuai dengan kebijakan jika ada pemesanan bis kemudian pemesan membatalkan atau pelanggan membatalkan atas pesanan bis, maka uang muka yang sebelumnya kita terima itu kita anggap hangus. Ya, jadi hangus, tidak bisa dipulangkan uang mukanya ini kepada pelanggan, sehingga bagi kita otomatis atas penghapusan atau pembatalan uang pesanan bis, maka uang muka ini kita anggap sebagai pendapatan lain-lain atau other revenue. Oke, atas adanya pembatalan ini, maka pendapatan atas penghapusan uang muka yang sebagai bagi kita adalah sebagai penerimaan, maka ini akan kita catat di jurnal umum. Kalau kita lihat di sini ini adalah pemesanan dari SMA Negeri 2 Kota Solo ya. Kita lihat di sini kartu pemakaian pelanggannya. Kita lihat kartu SMA Negeri 2 Kota Solo. Berarti yang ini. Ya, ini adalah uang muka yang kita terima dari SMA Negeri 2 Kota Solo. Ya, dia pesan tanggal 15 sampai tanggal 17 ini sudah selesai. Nah, karena ini dibatalkan, maka otomatis ini akan kita batalkan. Jadi kartu pesanan ini akan kita batalkan. Oke, pembatalan ini terjadi tanggal 9 Desember di sini. Kita masukkan tanggal pembatalan di sini. Tanggal 9 Desember. Ya. Ini adalah tanggal pembatalan. Oke, kemudian setelah ini sudah kita anggap batal, di kartu persediaan di kartu pemakaian jasa ini kita hapus, maka ini akan kita catat di jurnal umum. Oke. Sebagai pendapatan di sini kita masukkan tanggal transaksinya ya sama nomornya MM01. Oke, sebagai adanya penerimaan ini dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Ya, maka di sini akan kita catat sebagai sewa diterima di muka pada pendapatan lain-lain di sini. Oke, jumlahnya di sini yaitu debit kreditnya sama 500.000. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 10, adanya pembatalan
pesanan dari SMA Negeri 2 Kota Solo. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 11. Di sini ada voucher kas kecil, ya ada voucher kas kecil. Jadi kita mengeluarkan uang sebesar 675.000 ya dari kas kecil untuk membayar listrik. Adanya voucher ini atau pengeluaran kas kecil kita akan catat di jurnal petty cash karena sesuai dengan kebijakan akuntansi kita menggunakan metode pencatatan adalah sistem dana tidak tetap. Artinya setiap adanya pengeluaran kas kecil itu akan kita catat di jurnal kas kecil atau petty cash. Oke, kita masukkan untuk tanggal dan buktinya. Yang pertama UKK 02. Di sini keterangannya adalah untuk membayar listrik dan telepon. Oke, di sini kita mengeluarkan petty cash sebesar 675 juta. Oke, adanya pembayaran listrik dan air ini otomatis akan kita gunakan akun di sini electricity, telepon and water expense. Besarnya di sini adalah 675.000. Oke, kode akun 61104. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 12. Oke, kembali di sini ada voucher kas kecil, berarti kita masih di petty cash. Kita langsung saja masukkan di situ dengan cara yang sama dengan transaksi dokumen nomor 11 tadi. Oke, di sini kita keluarkan 350.000 ya untuk membayar apa ini? Biaya iklan. Oke, biaya iklan kita gunakan akun advertising expense dengan kode akun dan jumlah di sini masing-masing 61103 dan jumlahnya 350. Oke, cukup mudah. Untuk dokumen nomor 12 kita masuk ke dokumen nomor 13. Oke, di sini ada bukti kas keluar untuk pembayaran pajak tahunan bis pariwisata sebesar 16.500.000. Oke, adanya bukti kas keluar ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, kita masukkan untuk tanggal dan nomor buktinya di sini. Kita masukkan tanggal dan nomor bukti. Oke, di sini tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Tanggal 12 ya. Ya, tanggal 12 BKK 05. Oke, keterangannya di sini adalah membayar pajak ke kantor Samsat. Oke, kita kasih keterangan kantor Samsat karena membayar pajak di sini. Oke, di sini kan langsung saja kita mengeluarkan uang 16.500.000, kita masuk kolom cash in bank. Ya, 16.500.000. Oke, cash in bank ini digunakan untuk membayar atau 16.500.000 di sini untuk membayar pajak. Karena membayar pajak, maka otomatis di sini untuk akun utama adalah mengeluarkan untuk membayar upah sopir. Maka karena membayar pajak kita masukkan kolom order, di sini kita gunakan tag expense nama akunnya. Oke, kodenya 61205, jumlahnya 16.500.000. Oke, untuk dokumen nomor 13 selesai. Kita masuk dokumen nomor 14. Ada bukti kas keluar di sini. Dikeluarkan kas 8.700.000 ini untuk pembayaran penyelesaian atas pekerjaan untuk pesanan tanggal 6 sampai dengan tanggal 12. Ya, jadi ini perusahaan mengeluarkan uang untuk melunasi pembayaran sopir tadi ya, sopir dan biaya operasional yang telah diselesaikan pekerjaannya. Jadi di sini tanggal 13 kalau perhatikan di sini pesanan dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Ini kalau kita lihat ini adalah pesanan dari SMK berapa ini? Yang pertama itu. Oke. Dari SMK tanggal 21, tanggal 6 di sini. Ini kalau kita lihat adalah tanggal 6 berarti pesanan dari ya ini Dinas Pariwisata berarti ya. Dinas Pariwisata ini tanggal 6 sampai tanggal 12. Sekarang tanggal 13 artinya sewa atas bis oleh Dinas Pariwisata ini selesai. Sehingga sehari setelah pekerjaan selesai maka otomatis pihak perusahaan harus menyelesaikan untuk pembayaran kepada sopir untuk biaya sopir kenek dan biaya operasional, kekurangan dari biaya sebelumnya di sini. Oke, atas adanya bukti kas keluar ini yang pertama ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Oke, di sini kita masukkan nomor dan tanggalnya. Di sini tanggal 13 nomor BKK 0306 keterangannya adalah penyelesaian atas pekerjaan. Oke, di sini kita lihat cash in bank dikeluarkan 8.700.000. Kita masukkan di sini 8.700.000 cash in bank. Kemudian di sini atas jumlah 53.500.000 ini terdiri dari biaya sopir 1, sopir 2 dan kenek. Nah, untuk sopir 1, 2 dan kenek 1, 2, 3 poin 1 dan 1.1 sampai 3 ini kita anggap sebagai
upah sopir. Kalau kita jumlah di sini 9.800.000 ditambah 9.800.000 ditambah 8.400.000, maka ketemu nilai di sini adalah 28 juta ya. 28 juta ya. 28 juta kita masukkan di sini sebagai labor expense atau upah sopir. Nah, kemudian di sini untuk biaya operasional bisnya yaitu sebesar 25.500.000, ini kita masukkan di kolom order sisi debit masih dengan operational bis expense atau BBM dengan kode akunnya 61202, totalnya di sini ada 25.500.000. Nah, kemudian di sini ada DP 44.800.000. Nah, DP ini akan kita masukkan di sisi kredit, kita catat sebagai prepaid expense yaitu besarnya 44.800.000 dengan kode akun di sini adalah 11202. Sehingga kalau kita amati di sini jumlah prepaid expense ditambah dengan jumlah cash in bank ya, jumlah cash in bank itu sama dengan jumlah labor expense ditambah dengan operasional bis expense ini. Oke, itu kira-kira untuk dokumen transaksi nomor 14. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ini adalah keberangkatan untuk dinas pariwisata. Nah, kita lihat di kartu pemakaian pelanggannya nih, perhatikan. Nah, untuk pemberangkatan atau terselesaikan pekerjaan dari pesanan dinas pariwisata, perhatikan di sini untuk totalnya ini sudah kita catat ya, dari DP-nya, deposit payment ini kita terima pada saat bulan sebelumnya, yaitu kita catat di neraca saldo yaitu besarnya 2 juta sudah kita catat di sini, dan ini pun sudah kita masukkan ke dalam saldo sewa diterima di muka atau unearned rent revenue ya. Kemudian perhatikan di sini, saya ulang lagi ya, jadi 2 juta ini sudah kita catat di dalam saldo awal ya, di sini pesanan dari dinas pariwisata, dan ini sudah masuk di dalam akun unearned rent revenue atau dianggap sebagai sewa diterima di muka. Kemudian untuk sisanya ini kita terima ya, pelunasan ini kita terima itu tanggal 5. Tanggal 5 di jurnal penerimaan kas, kita lihat tanggal 5 berarti yang ini. Oke. Kita terima pun ini sebagai unearned rent revenue. Sehingga dengan diselesaikan pekerjaan ini total jumlah yang kita terima itu sebesar 115.500.000, ini kita catat sebagai akun sebelumnya sewa diterima di muka. Maka pada saat pekerjaan ini selesai, sewa diterima di muka ini akan kita alokasikan atau akan kita catat ke dalam pendapatan sewa. Nah, atas peralihan dari sewa diterima di muka kemudian dicatat menjadi pendapatan sewa, ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, akan kita catat di jurnal umum. Oke, kita masukkan tanggal dan nomornya. Nah, akan kita catat di jurnal umum dengan nama jurnal di sini sama dengan yang tanggal 3, yaitu unearned rent revenue pada rent revenue, yaitu besarnya 115.500.000. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 14. Jadi atas terselesaikannya pekerjaan ini, yang pertama kita catat bukti kas keluarnya ini di jurnal pengeluaran kas ya, pembayaran atas sisa operasional bis. Kemudian setelah itu asumsi dari sewa diterima di muka atas pesanan dinas pariwisata ini yang sebelumnya untuk uang muka ini kita catat di saldo awal ya, di sini yang sudah masuk di saldo awal, sedangkan untuk sisanya ini diselesaikan atau 113.500.000 ini kita catat di jurnal penerimaan kas tanggal 5, sehingga total yang sudah kita terima itu adalah 115.500.000 yang sebelumnya masih dianggap sebagai sewa diterima di muka. Maka pada saat pekerjaan ini selesai, ini akan kita alihkan menjadi pendapatan sewa karena otomatis bis sudah berangkat, ini sudah menjadi pendapatan kita. Nah, atas peralihan dari sewa diterima di muka menjadi pendapatan, ini kita catat di jurnal umum dengan akun unearned rent revenue pada rent revenue. Masing-masing totalnya adalah 15.500.000. Ini didapat dari total yang ada di kartu pemakaian jasa atas nama Dinas Pariwisata Sumbar. Oke, itu untuk dokumen nomor 15. Sekarang nomor 15 ada bukti kas masuk. Ya, di sini kita menerima uang sebesar 2.500.000. Ini dari penerimaan piutang dari sopir.
Oke, atas adanya penerimaan piutang dari sopir atau bukti kas masuk ini kita catat di jurnal penerimaan kas atau case receipt journal. Oke, kita masukkan nomor dan tanggalnya yaitu 14 nomor BKM 05. Ini kita terima dari penerimaan piutang sopir. Oke, karena kita terima uang maka otomatis akan kita catat di jurnal di akun cash in bank yaitu 2.500.000. Oke, 2.500.000 yang kita terima atau kita catat di cek cash in bank itu sumbernya adalah dari karena bukan dari uang muka atau uang sewa diterima di muka, maka kita akan catat di kolom order di sini. Oke, dengan akun di sini untuk akunnya sendiri kita gunakan order receivable. Oke, kodenya 11201. 11201, jumlahnya adalah 2.500.000. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa begitu panjang durasi sehingga untuk dokumen nomor 16 ini saya rasa kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup ya, sampai dokumen transaksi 15 dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.